Hai, namaku Mita. Sejak kecil, aku sangat dekat dengan ibuku. Aku ingat waktu masih SD, setiap melihat bayi, aku ajak ngobrol dengan suara yang lucu, dan ku ajak bermain. Sekarang, aku sudah punya anak dan ibuku yang melahirkannya. Apa kalian penasaran bagaimana ceritanya? Jadi, saat aku berumur 24 tahun, aku bertemu dengan pria impianku, Aldo. Kami jatuh cinta dan menikah. Setelah menikah, tentunya aku dan Aldo menginginkan anak untuk melengkapi keluarga kami. Setelah genap 8 bulan menikah, aku selalu gagal hamil. Aku dan Aldo pergi ke dokter dan dokter memberitahu kalau aku punya masalah pada ovarium dan divonis tidak bisa hamil selamanya. Aku sangat kecewa dan sedih. Setiap kali aku melihat tetangga dengan bayinya dan anak kecil, aku tidak kuasa menahan air mata. Begitu pula saat teman Aldo datang ke rumah bersama anak perempuannya yang imut dan anak laki-laki yang lucu dari kakaknya Aldo. Aldo berusaha positive thinking dan dia menyuruhku untuk mencoba bayi tabung. Aku pun setuju dengannya. Aku melakukan bayi tabung sampai 2 kali. Tapi itu semua sia-sia. Tidak hanya menghabiskan banyak uang, tapi juga ini tidak berhasil. Aldo bilang kalau dia akan menabung lagi dan menyuruhku melakukannya sekali lagi. Tapi aku menolak. Aku bilang cukup. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Selang beberapa hari, aku mencoba move on dan menyibukkan diri dengan fokus ke pekerjaanku. Tapi karena kelelahan bekerja, aku malah jadi sakit tipes dan terpaksa cuti. Aku menjalani rawat jalan di rumah selama 3 hari. Dan job tambahan yang ku minta jadi terbengkalai dan gajiku dipotong karena itu. Suatu saat, ada sesuatu yang terjadi pada adikku yang berusia 16 tahun. Adikku hamil di luar nikah. Aku tidak percaya ini. Aku mencoba menerima kenyataan, tapi dalam hati, aku berusaha mati-matian untuk punya anak, tapi tidak pernah berhasil. Sedangkan adikku dengan mudahnya hamil tanpa ada keinginan. Saat bayi dari adikku sudah lahir, rasanya aku sangat berat untuk melihatnya. Ibuku ikut melihat adikku yang sedang menggendong anaknya. Lalu dia menatapku. Ibuku tahu kesedihanku saat itu. Kemudian, ibuku mengajakku ke kamarnya. Seperti saat aku masih kecil, aku dibuatkan susu hangat yang manis oleh ibuku. Lalu aku cerita ke ibuku bagaimana perasaanku saat ini. Betapa frustasinya diriku. Aku merasa gak bisa menjadi wanita yang baik. Apalagi Aldo yang sudah tidak sabar menjadi ayah dari anakku nanti. Ditambah adikku yang tiba-tiba hamil dan punya anak. Aku sangat kecewa dan marah. Ibuku memelukku dan berkata, apakah aku sudah mencoba surogasi. Aku bilang ke ibu kalau aku sudah memikirkannya. Tapi untuk melakukan itu resikonya sangat besar. Bagaimana kalau setelah anakku lahir dari orang lain, orang itu malah meminta anakku? Lalu, ibu bilang kalau dia bersedia menjadi surogasi untuk anakku nanti. Aku syok mendengar ibu berbicara seperti itu sampai aku tersedak saat minum. Aku tidak tega dan itu sangat berat bagiku. Tapi ibuku sangat menyayangiku dan dia berjanji akan menjaga bayiku selama 9 bulan. Setelah berbicara panjang lebar, akhirnya aku rela bahwa ibuku menjadi surogasi bagi anakku. Aku memberitahu Aldo dan dia sepertinya ragu-ragu. Aldo ragu-ragu karena ibuku sudah cukup tua dan takut kalau setelah anakku lahir, aku dan ibuku tiba-tiba menjauh. Akhirnya aku mengumpulkan semua keluargaku dan membicarakan masalah ini. Ayahku awalnya tidak setuju karena dia bilang, apa kata orang-orang nanti kalau ibumu hamil tapi setelah lahir, tetangga bilang, loh mana anaknya? Adikku pun tidak yakin karena sepertinya ini awkward. Ibuku menjelaskan ke semuanya dan aku pun mengatakan bahwa keputusan ini sudah dipikirkan matang-matang. Ibuku sangat menyayangiku dan kalau aku tidak bisa punya anak, mertuaku tentu akan marah. Akhirnya, keluargaku pun setuju dan kami pergi menuju rumah sakit. Dokter mengatakan kalau surogasi bisa dilakukan dengan sel telur dari aku dan dibuahi di lab sebelum embrionya dipindah ke rahim ibuku. Secara biologis, janin tetap milikku. Dan ibuku hanya menjadi wadah sampai bayiku siap lahir. Ya, meskipun nanti bisa dikatakan kalau ibuku melahirkan adikku sekaligus anakku.
Setelah 9 bulan berada di rahim ibuku, akhirnya anakku lahir. Sayangnya, ibuku harus melahirkannya secara sesar karena dokter bilang tidak bisa melahirkan normal. Aku sedih, tapi ibuku terus berkata, "Tidak apa-apa, ibu akan baik-baik saja." Kami sekeluarga panik menunggu ibu yang sedang dioperasi. Aku tidak berhenti berdoa demi keselamatan ibuku. Bahkan, aku sempat menangis karena mencoba menghilangkan pikiran negatif dari otakku. Setelah 5 jam proses operasi, akhirnya anakku lahir. Bayiku dibawa ke ruang khusus untuk dirawat sementara. Tapi ibuku masih tertidur akibat efek bius selama operasi tadi. Aku bersyukur karena ibuku dan anakku bisa selamat. Tapi aku tidak yakin bagaimana kondisi mereka. Apakah anakku akan menjadi anak yang cacat? Atau ibu akan berisiko mempunyai penyakit dalam? Semua pikiran buruk itu muncul di dalam benakku. Aku terus berdebat dalam hati. Keesokan harinya, ibuku sudah siuman dan dokter berkata kalau kondisi ibuku sudah lebih baik. Sementara bayiku, dokter bilang bayiku terlahir sehat, tetapi ia lahir dengan berat badan kurang dari bayi yang baru lahir pada umumnya. Dokter menyarankan kepadaku untuk merawat bayiku dengan baik dan tidak lupa selalu diberi ASI karena kalau tidak akan sangat berisiko bagi bayiku. Beberapa minggu kemudian, kami sekeluarga selalu berkumpul bersama untuk saling menanyakan kondisi bayiku dan ibuku. Syukurlah, ibuku tetap sehat meski harus sempat menjalani operasi sesar. Dan bayiku kini telah lahir. Akhirnya, Aldo menjadi ayah dan aku menjadi ibu dari anakku. Mungkin adikku juga. Tapi bagiku itu tidak masalah. Aku bahagia dan berjanji akan merawat bayiku dengan baik. Kini aku tidak perlu sedih lagi. Dan satu lagi, ibuku sangat hebat dan pengorbanannya sungguh tidak ternilai. Jika kalian ada di posisiku, apakah kalian akan melakukan hal yang sama? Atau lebih memilih adopsi anak saja? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel kita. Thanks for watching.